Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar teman-teman semua. Bertemu lagi di channel YouTube Hagi Insting, channel yang setia menemani teman-teman semua dalam belajar. Di kesempatan kali ini kita masih membahas soal PAS. Yang akan kita bahas yaitu soal PAS Matematika kelas 6. Jangan lupa untuk teman-teman semua yang belum nonton video PAS tema 1 sampai tema 5 dan muatan pelajaran lainnya, nanti silakan teman-teman klik linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa di-share sebanyak mungkin agar teman-teman yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Hagi Insting. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal nomor 1. Suhu kota Osaka 3 derajat Celcius di bawah 0. Suhu kota Osaka dapat ditulis titik-titik. Nah, ini keterangannya 3 derajat Celcius di bawah 0. Kalau di bawah 0 artinya tandanya apa? Iya, tandanya negatif. Ya, teman-teman ingat di materi pertama matematika kelas 6 itu materinya tentang bilangan cacah. Ya. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 3 derajat Celcius. C jawabannya ya. Karena apa? Karena di bawah 0 keterangannya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Bilangan bulat negatif 17 ditulis titik-titik. Tadi diralat ya, bukan bilangan cacah ya. Di materi kelas 6 itu yang pertama adalah bilangan cacah ya. Bilangan apa namanya? Bilangan bulat, bukan bilangan cacah ya, bilangan bulat. Nah, di sini nomor 2, bilangan bulat negatif 17 ditulis bagaimana? A minus 17, B positif 17, C 17 aja, atau D kurang lebih 17. Nah, yang mana nih? Negatif 17 yang sudah jelas ya. A ya. Nah, oke. Ini materi masih mudah ya, nomor 1, nomor 2. Teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Nomor 3, bilangan bulat untuk mengisi titik-titik pada garis bilangan berikut adalah titik-titik. Ini ya, nah ini yang titik-titik ya. Kalau kita hitung ke sebelah kiri dulu ya. 0, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3 harusnya di sini ya. Ini negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, berarti ini negatif 5, ini negatif 3. Nah, kira-kira yang negatif 5 sama negatif 3 depannya yang mana? Yang A ya, ini negatif 5, negatif 3. Kalau yang B positif 5, salah ya. Yang C ini negatif 5, ini negatif 4, salah ya. Negatif 4 itu di sini negatif 3 ya. Berarti yang C juga salah. Yang D positif 5, positif 3, salah ya. Positif itu sebelah sini ya. Nah, berarti jawabannya sudah jelas yang A ya. Ini kan negatif 1, negatif 2, di sini negatif 3 harusnya. Negatif 4, di sini negatif 5. Sebelah kanannya. Ya, sebelah kanannya bilangan bulatnya berapa? Setelah 0, 1 ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5 titik-titik itu. Berarti sudah jelas. Jawabannya adalah A ya. Oke, lanjut. Kita masih materi bilangan bulat ya. Nomor 4, teman-teman. Nah, ini bentuk soalnya seperti AKM ya. Ini pilihan ganda majemuk namanya. Seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Pilihlah pernyataan berikut ini yang sesuai. Jawaban lebih dari 1. Nah, jadi si lumba-lumba ini kan awalnya berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Awalnya di bawah ya. Kemudian si lumba-lumba tersebut melompat ya dengan ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang kita cek
Pernyataan pertama, betul atau salah? Ketinggian lompatan lumba-lumba adalah 28 meter. Kalau digambarkan seperti ini, ini misalkan permukaan laut ya, ini laut. Si lumba-lumba awalnya kan ada di 8 meter, ya ada di bawah 8 meter permukaan laut. Di sini nih lumba-lumba tuh, awalnya ada di sini. Ya, kemudian si lumba-lumba tersebut loncat, ya loncat 20 meter di atas permukaan laut. Berarti ngitungnya bukan dari sini lagi, dari mana? Dari sini ngitungnya, dari atas permukaan laut. Berapa? 20 meter. Nah, betul tidak ketinggian loncatan lumba-lumba itu 28? Nah, awal kan dari sini. Kalau dari sini berarti langsung loncatnya, langsung loncat. Betul tidak 28? Betul, 20 meter di atas, di bawahnya saja 8 meter. Berarti betul 28 meter. Nah, berarti pernyataan yang pertama betul 28 meter. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Lumba-lumba menyelam sedalam 28 meter di bawah permukaan laut. Salah ya? Salah. Kenapa? Karena di bawah permukaan laut itu si lumba-lumba berenangnya 8 meter, bukan 28. Ya. 28 itu adalah loncatan si lumba-lumba melompat sampai ketinggian 28 lompatannya, bukan berenangnya, menyelamnya, bukan. Ya, berarti pernyataan kedua salah ya. Kita cek pernyataan ketiga. Sebelum melompat, kedalaman lumba-lumba adalah 8 meter. Betul atau salah? Betul ya. Kedalamannya awalnya 8 meter. Nah, berarti pernyataan satu sama pernyataan ketiga betul ya. Kita cek pernyataan keempat. Lumba-lumba tidak bisa melompat. Salah ya. Sudah jelas di sini dalam soalnya lumba-lumba bisa melompat sampai ketinggian 20 meter. Nah, berarti pernyataan yang tepat itu adalah pernyataan pertama sama ketiga. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 5. 7, negatif 8, 3, negatif 1. Ini bilangan bulat ya. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Berdasarkan deret acak bilangan bulat di samping, yang nilainya terkecil adalah titik-titik. Nah, yang paling kecil itu yang mana kira-kira menurut teman-teman? Teman-teman jangan salah ya. Walaupun angkanya besar, di sini kan ada yang angkanya paling besar itu yang mana? 8 ya. Akan tetapi ketika di depannya ada tanda negatif, maka itu adalah bilangan terkecilnya. Jadi walaupun di sini ada angka 8, akan tetapi di depannya negatif, ini paling kecil. Bukan negatif 1 paling kecil itu. Ya, di bawah negatif 1 itu ada angka yang lebih kecil lagi. Ada negatif 2, negatif 3, negatif 4, sampai terus selanjutnya. Ya, justru angka yang paling besar ketika di depannya negatif itu kecil. Berarti yang paling kecil itu adalah negatif 8. Di sini jawabannya ya, negatif 8. Ya. Lanjut. Kita langsung ke soal nomor 6. Tulislah urutan bilangan bulat yang terletak di antara negatif 2 dan 5. Nah, di antara negatif 2 dan 5 ya. Berarti setelah negatif 2 itu kan ada negatif 1, 0, ya kemudian ada 1, 2, 3, 4. Sudah sampai sini ya jawabannya. Kenapa? Karena terletak di antara negatif 2 dan 5. Ya, setelah negatif 2, negatif 1. 0, 1, 2, 3, 4. Setelahnya kan 5. Ya sudah, berarti jawabannya ini. Ya. Oke, paham ya? Kita lanjut soal nomor 7, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Ya. Hasil dari negatif 7 ditambah negatif 3 adalah titik-titik. Nah, teman-teman punya hutang 7, ditambah lagi hutangnya, ngutang lagi, negatif 3. Berarti masih hutang atau sudah lunas? Masih hutang. Karena apa? Ngutang lagi ya. Sudah punya hutang 7, ditambah ngutang lagi ke warung 3. Nah, berarti hutangnya berapa? Hutangnya 10. Berarti tandanya hutang itu adalah negatif 10. Ya. Oke. Lanjut nomor 8. Hasil dari 8 dikali negatif 12. Nah, kuncinya ini kan positif kali negatif. Positif itu kita ibaratkan orang baik.
orang baik bertemu dengan orang jahat, ya ini orang jahat ya, negatif itu, dia orang baik itu akan kebawa jahat. Berarti tandanya apa? Tandanya negatif. Ya, di mana-mana orang baik ketika berteman dengan orang yang jahat pasti kebawa jahat. Ya. Nah, berarti 8 dikali 12 kita hitung berapa? 12 dikali dengan 8, 8 kali 2 16, simpan 1, 8 kali 1 8, tambah 1 9. Berarti jawabannya adalah negatif 96. Yang mana nih? Yang A, teman-teman. Jawabannya nomor 8. Ya. Lanjut ya teman-teman ya. Nomor 9, hasil dari negatif 28 dibagi negatif 7 adalah titik-titik. Nah, di sini orang jahat bertemu orang jahat, itu kemungkinannya dia bisa berubah menjadi baik atau sadar. Ya, berarti ketika negatif bertemu negatif, ya negatif dibagi negatif, itu hasilnya adalah positif. Berarti kita cari jawaban yang positif nih. Berarti yang C atau yang D. Nah, sekarang kita hitung. 28 dibagi 7 itu berapa? 4. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Ya, paham ya? Oke, lanjut ya. Lanjut nomor 10. A sama dengan negatif 12, B sama dengan 6, C sama dengan negatif 5. Pilihlah pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, sekarang kita cek satu persatu teman-teman ya. Pernyataan 1, jika A dikurangi B, maka hasilnya adalah negatif 18. Oke, kita cek ya. Yang A dikurangi B, A-nya di sini kan negatif 12 ya. A-nya negatif 12, kemudian dikurangi B-nya berapa? B-nya 6 ya. Nah, ini artinya kan hutang 12, ngutang lagi 6, berarti hutangnya, nah, hutangnya berapa? Hutangnya jadi 18. Karena awalnya ngutang 12, ngutang lagi 6, ya masih hutang ya. Berarti 8, negatif 18. Betul atau salah? Iya, betul ya, negatif 18. Kita checklist. Oke. Pernyataan kedua, jika B ditambah C hasilnya adalah 17. Jika B ditambah C hasilnya 17. B-nya berapa tadi B-nya? B-nya 6, C-nya negatif 5. B-nya 6, C-nya negatif 5, teman-teman ya. Betul atau salah? Punya uang 6, bayar hutang 5. Nah, hutangnya 5, dibayar 6, berarti masih hutang atau tidak? Masih hutang atau tidak? Tidak ya. Karena apa? Karena lebih besar bayar uangnya. Di sini 6. Kita punya uang 6, hutangnya 5 ya. Berarti berapa? Sisa 1, positif. Ya. Berarti jawabannya 1, bukan 17. Salah ya. Berarti pernyataan kedua nomor 10 salah ya. Kita cek pernyataan ketiga, teman-teman. Jika A dibagi B, maka hasilnya adalah 2. Oke, sekarang kita cek. Jika A dibagi B, hasilnya adalah 2. Betul atau salah? A di sini kan negatif 12 ya. A-nya negatif 12. B-nya itu kan 6. Negatif dibagi positif itu kan hasilnya negatif ya. Pokoknya ketika orang jahat bertemu orang baik akan kalah, dia akan ke bawah jahat ya. Berarti negatif bertemu positif atau negatif dibagi positif itu hasilnya adalah negatif. 12 dibagi 6, 2. Berarti jawabannya adalah negatif 2. Betul atau salah? Nah, ini salah ya. Berarti kita jangan checklist nih karena di sini jawabannya adalah 2 ya. Kita cek pernyataan terakhir keempat. Jika B dikali C maka hasilnya adalah negatif 30. Oke, sekarang kita cek. B dikali C. B itu tadi 6, C-nya negatif 5. B-nya 6, C-nya dikali negatif 5. Nah, ini ada orang baik dikali orang jahat. Ya, positif dikali negatif, ya pasti negatif ya. Orang baik bertemu orang jahat, orang baik akan ke bawah jahat ya. Nah, 6 dikali 5, 30. Ya. Nah, berarti jawabannya negatif 30.
10. Iya, betul. Kita checklist. Berarti pernyataan yang betul itu adalah pernyataan pertama dan keempat. Ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 11, teman-teman. Nomor 11. Jarwo, ini Sopo Jarwo ya. Jarwo mengerjakan soal matematika 14 kali N sama dengan negatif 70. Pilihlah pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, kita cek ya. Pernyataan pertama, Jarwo mengisi N dengan negatif 5. Betul tidak kira-kira? Negatif 70 jawabannya. Oke, sekarang kita cek. Di sini ya. 14 dikali N sama dengan negatif 70. N-nya kita ganti dengan negatif 5. 14 dikali negatif 5. Ya. Ini ada positif, ini ada negatif. Positif kali negatif akan hasilnya negatif. Ya, orang baik bertemu orang jahat. Ya, hasilnya orang baik akan ke bawah jahat. Berarti tandanya negatif ya. 14 kali 5 berapa? 5 kali 4 20, simpen 2, 5 kali 1 5 tambah 2 70. Berarti betul ya, negatif 70 ya. Oke, berarti pernyataan pertama betul. Ya. Kita cek pernyataan kedua, teman-teman. Jarwo mengisi dengan N 5. N-nya 5. Salah ya. Karena apa? Karena ini 14 dikali 5 itu adalah 70, bukan negatif 70 ya. Sedangkan di sini dalam soalnya negatif 70. Ya, kalau di positif 5 itu hasilnya 70 positif ya. Ini negatif, berarti salah ya, tidak sama. Oke, pernyataan kedua jangan kita checklist. Kita cek pernyataan ketiga. Jika N diisi dengan 2, maka hasilnya 28. Betul tidak? N-nya diisi dengan 2, hasilnya 28. Kita cek. 14 dikali N. N-nya kita ganti dengan 2. 14 dikali 2. Betul tidak 28? 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. Berarti betul ya, 28 ya. Oke, 28. Kita checklist pernyataan ketiga. Oke, lanjut. Nomor 4 ya, pernyataan keempat. Jika N diisi dengan 4, maka hasilnya 46. Betul atau salah nih? Ya, oke, sekarang kita checklist ya. Kita otret dulu. 14 dikali N. Ya, 14 kali N. Betul tidak hasilnya 46? Oke, kita cek. 14 N-nya kita ganti dengan 4 ya. 4 kali 4 16, simpen 1. 4 kali 1 4, tambah 1 5. 56 ya, bukan 46 ya. Oke, berarti pernyataan keempat jangan kita checklist ya. Berarti yang di checklist adalah pernyataan 1 dan 3 yang tepat. Sudah sesuai, benar ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut nomor 12 teman-teman. Hasil dari 8 dikurangi negatif 5 senilai dengan 4 ditambah N. Bilangan yang tepat untuk mengganti N adalah titik-titik. Oke, kita cari dulu 8 dikurangi negatif 5. Itu akan senilai. Artinya apa? Sama hasilnya dengan 4 ditambah N. Kira-kira N-nya harus berapa nih? Tapi kita cari dulu nih 8 dikurangi negatif 5 berapa? Ya, 8 dikurangi negatif 5. Kan seperti itu ya. Ini kan ada negatif bertemu negatif. Kalau orang jahat bertemu dengan orang jahat, itu kemungkinannya dia akan taubat, berarti akan menjadi orang baik, berarti akan berubah tandanya menjadi plus 8 tambah 5 ya, teman-teman ya. Nah, jadi ketika ada negatif bertemu negatif, hasilnya adalah positif ya. 8 tambah 5 sama dengan 13 ya. Nah, supaya ini senilai dengan 4 ditambah N, atau N-nya ini berapa hasilnya? Oke, 4 ditambah N. Ya, ini tadi hasilnya 8 dikurangi negatif 5 kan 13 ya. Nah, kira-kira supaya hasilnya 13 ditambah berapa? N-nya harus dirubah dengan 9. 4 tambah 9 sama dengan 13. Berarti N-nya kita rubah dengan angka 9 ya. Berarti nomor 12 jawabannya adalah 9.
ya. Oke, lanjut nomor 13. Tentukan hasil dari negatif 25 dikali negatif 4 ditambah negatif 35. Tulislah beserta cara atau langkah-langkah penyelesaiannya. Oke. Kita tulis di otretan dulu ya di sini ya. Kita tulis di sini. Negatif 25, negatif 25, kemudian dikali ya, dikali negatif 4, dikali negatif 4, kemudian ditambah negatif 35, ditambah negatif 35 ya. Betul atau salah? Iya, betul. Oke, hasilnya berapa? Kita pakai caranya juga ya, perintahnya. Oke, sekarang kita hitung yang mana dulu teman-teman. Ingat, rumusnya adalah kabataku. Kabataku. Utamakan perkalian dulu, kali, bagi, tambah, kurang. Jadi tambah sama kurang itu terakhir. Ketika ada perkalian atau pembagian, utamakan perkalian dulu. Nah, berarti kita hitung perkalian dulu nih. Yang ini, negatif 25 dikali negatif 4 ya. Karena rumusnya kabataku. Kali dulu, bagi dulu, nanti setelah itu tambah sama kurang ya. Oke, di sini ada negatif, ini negatif. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Berarti kita tidak usah tulis positif di sini ya. Anggap saja positif itu ya plus di sini ya. Kalau positif tidak usah kita tulis ya. Berarti 5 kali 4 20, simpen 2. 4 kali 2 8, tambah 2 10 ya. Berarti 100. Nah, baru sekarang kita tulis di sini ditambah negatif 35. Ya. Nah, sekarang ada dua tanda yang berhadapan nih. Ada tanda tambah, tanda plus, ini tanda negatif. Ketika tanda positif bertemu dengan negatif, itu hasilnya adalah negatif, berubah. Atau ketika orang baik bertemu dengan orang jahat, orang baik akan ngebawa jahat. Berarti 100 dikurangi 35. Ya. Nah, berapa tuh hasilnya? Dikurangi 100 dikurangi 35. Ya, tinggal dikurangi saja ya. Ini minjam ya 0, kita otot saja supaya teman-teman tidak bingung ya. 0 dikurangi 5 tidak bisa minjam ke sini, ini jadi 9, ini jadi 10 ya. 10 dikurangi 5, 5 turun 9. 3 ya di sini 3 ya, sorry. 9 dikurangi 5, 6. Berarti jawabannya adalah 65. Ya, jawabannya adalah 65. Nah, ini jawabannya. Teman-teman, kalau ada soal seperti ini, esai harus ditulis dengan caranya. Ya, nih, kita pindahkan saja yang ini. Ya, negatif 25 ya, dikali negatif 4 ditambah negatif 35. Ya, dipindahkan ulang ya. Kemudian ini hasilnya tadi berapa? 100 ditambah negatif 35. Ya, kita rubah ini menjadi negatif tadi ya. 100 dikurangi 35. Jawabannya adalah sama dengan 65. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman usahakan tulis beserta caranya. Karena apa? Ketika teman-teman hanya menulis jawabannya saja 65, atau misalkan salah jawabannya, teman-teman hanya nulisnya 25 saja, ya sudah jelas ya, nilainya akan kecil. Tetapi walaupun teman-teman jawabannya salah, ketika ada cara-cara langkah-langkah seperti ininya, itu guru akan memikirkan ulang untuk teman-teman nilainya supaya esainya besar. Nah, ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 14, teman-teman. Lanjut soal nomor 14. Oke, nih ya. Adit memiliki 30 butir permen dan 5 kaleng permen lagi belum dibuka. Jadi si Adit ini punya permen 30 butir ya, kemudian ada 5 kaleng permen lagi tapi belum dibuka. Nah, setiap kaleng berisi 10 butir permen. Kemudian Adit membagikan permen tersebut kepada teman-temannya. Pilihlah pernyataan berikut yang benar.
1. Jumlah permen yang dimiliki Adit adalah 80 butir. Benar atau salah? Kita cek ya. Jadi awalnya kan si Adit punya 30 butir ya. Punya 30 butir. Nah, 30 butir. Kemudian si Adit ini punya 5 kaleng, belum dibuka. Nah, 5 kaleng ini isinya berapa? Satu kalengnya isinya 10 butir. Berarti tinggal kalikan. 5 kali 10 berarti berapa? 50 butir tuh isinya. Nah, berarti ada berapa tuh jumlah permen si Adit? 80 butir. Ya. Oke, berarti pernyataan pertama betul ya. Si Adit ini jumlah permennya 80. Kita checklist ya. Checklist. Oke, kita cek pernyataan kedua. Jika banyaknya teman Adit ada 8 orang, maka setiap orang akan mendapat 10 permen. Ya, betul atau salah? Berarti kan jumlahnya permen tadi kan 80. Kalau dibagikan ke 8 orang, 80 dibagi 8, ini hasilnya berapa? 10. Ya, 10 butir. Berarti benar ya. Pernyataan kedua, setiap teman akan mendapatkan 10 butir. Berarti pernyataan kedua kita checklist benar. Ya. Oke, lanjut ke soal lanjut pernyataan ketiga. Jika Adit membeli 2 kaleng permen lagi, maka jumlah permennya menjadi 100 butir. Benar atau salah? Si Adit ini kalau beli lagi 2 kaleng, isinya atau jumlah permen si Adit 100 butir. Betul atau salah? Kalau 2 kaleng, satu kalengnya kan 10 ya. Berarti 10 kali 2, 20 ya. Ditambah 20 butir. Berarti berapa? 100 butir. Bulan. Dedenya bangun. Ya, berarti jawabannya benar ya, 100 yang pernyataan ketiga ya. Nah, tadi dedenya bangun ya. Oke, sekarang kita lanjut cek pernyataan keempat. Jumlah permen Adit yang ada di 5 kaleng adalah 70. Salah ya. Karena satu kalengnya kan isinya 10 ya, 10 butir. Berarti kalau 5 kaleng, 5 kali 10 harusnya 50 bukan 70 ya. Berarti salah pernyataan keempat. Berarti yang di checklist 1, 2, dan 3 ya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ke soal nomor berapa ini? Soal nomor 15. Pak Udin memiliki tanah seluas 12,1/2 hektar. Tanah tersebut akan ditanami singkong 3/4 hektar, ditanami padi 6,1/4 hektar, ditanami jagung 2 hektar, dan sisanya akan ditanami sayuran. Pilihlah pernyataan berikut yang benar. Jawaban lebih dari satu. Pernyataan pertama, luas tanah yang ditanami sayuran adalah 31/2. Oke, sekarang kita cek satu persatu ya. Untuk nomor 15 ya. Tadi pernyataan satu itu luas tanah yang ditanami sayuran, ini kan belum diketahui sayurannya adalah 31/2 hektar. Betul atau salah? Oke, sekarang berarti kita kurangi ya. Kurangi jumlah tanah seluruhnya dikurangi dengan jumlah tanah yang ditanami singkong, dikurangi dengan jumlah tanah yang ditanami padi, dikurangi dengan jumlah tanah yang ditanami jagung. Nanti akan ketemu tuh sisa sayurannya berapa tanahnya ya. Oke, sekarang kita hitung 12/1/2 dikurangi 3/4 dikurangi 6/1/4 ya. 6/1/4 dikurangi 2 hektar ya. 2 hektar kita rubah 2 hektar 2 kita rubah menjadi pecahan itu, kita rubah menjadi pecahan ya. 2 kita rubah menjadi pecahan. Karena di sini banyak penyebutnya 4 sama 2, kita rubah dengan 4/2 saja ya. Artinya 4 dibagi 2 kan 2 ya, tetap ya. Berarti di sini 4/2 ya. Oke, betul tidak kira-kira jumlah tanah yang ditanami sayuran 31/2? Oke, sekarang kita hitung teman-teman. Kita rubah menjadi pecahan biasa dulu ya. 12 kali 2, 24. 24 tambah 1, 25/2 ya. Dikurangi 3/4 dikurangi 6/1/4, kita rubah menjadi pecahan biasa. 6 kali 4, 24 tambah 1, 25/4 dikurangi 4/2.
Oke, karena di sini penyebutnya ini kelipatan 2 semua. Oke, sekarang kita langsung operasikan saja, langsung kita kurangi ya. Di sini kita penyebutnya ambil angka terbesar saja, 4 ya. Jangan 2 ya, 4 ya. 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 kali 25, 50 ya. Dikurangi 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 3, 3. 4 dibagi 4, 1. 1 kali 25, 25. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 4, 2 kali 4 berapa teman-teman? 8 ya. Oke, sekarang kita kurangi yang atasnya. 50 dikurangi 3, 47 ya. 47 dikurangi 25. Kurangi 25. 7 kurangi 5, 2. 4 kurangi 2, 2 ya. Dikurangi 8 terakhir. Kurangi 8. Berapa nih? 2 kurangi 8 tidak bisa, minjem. Tinggal 1. Ini 4. Sisa 1. Berarti 14 ya. 14 per 4. Nah, 14 per 4 kita perkecil. Bisa dibagi dengan 2. 14 dibagi 2, 7 ya. 4 dibagi 2, 2. Berarti hasilnya adalah 7 per 2. Kita perkecil lagi. Kenapa? Karena pembilangnya atau kepalanya lebih besar ya. Oke, berarti 7 dibagi 2. 7 dibagi dengan 2. 2 kali berapa yang mendekati 7? 2 kali 3. Hasilnya 6. Sisa 1. Berarti jawabannya 3, 1 per 2. 3, 1 per 2. Betul atau salah? 3, 1 per 2. Iya, betul ya. Berarti sayuran itu 3, 1 per 2. Kita checklist pernyataan pertama. Nah, paham ya teman-teman ya? Caranya seperti itu ya. Oke, sekarang kita cek pernyataan kedua. Tanah yang ditanami sayuran lebih luas daripada tanah yang ditanami jagung. Betul atau salah? Ini kan sayuran ya. Sayuran tadi berapa? Sayuran 3, 1 per 2. Artinya kan 3,5 ini ya. 3,5. Jagung berapa jagung? Jagung. Jagung berapa tadi jagung? Jagung itu hanya 2 hektar ya. Jagung hanya 2 hektar. Hanya 2 hektar. Berarti lebih besar mana? Lebih besar sayuran. Ya, betul atau salah? Iya, betul ya, sayuran lebih luas. Berarti pernyataan kedua tepat. Ya, karena sayuran lebih luas daripada jagung. Oke, cek pernyataan ketiga. Jumlah tanah yang ditanami singkong dan padi adalah 10 hektar. Betul atau salah? Kita cek ya. Singkong ditambah padi. Singkongnya 3 per 4. Singkongnya 3 per 4 ya. Padinya berapa? Padinya 6 1 per 4 ditambah 6 1 per 4. Kita rubah. 6 1 per 4 itu tadi berapa? 6 1 per 4 itu tadi adalah 25 per 4 ya, ini ya. Nah, berarti kita rubah dengan 25 per 4 ditambah 25 per 4. 3 ditambah 25 berapa? 28 per 4. 28 dibagi 4 berapa? Tuh, 7, bukan 10. Berarti pernyataan ketiga salah ya, tidak usah kita checklist. Oke, kita lanjut. Pernyataan keempat. Betul atau salah? Tanah yang ditanami padi luasnya sama dengan yang ditanami sayuran. Tanah yang ditanami padi, padi tadi berapa padi? Padi itu kan 6 1 per 4 ya. Sayuran berapa tadi? Sayuran 3 1 per 2 ya. Sama atau tidak? Tidak. Beda ya. Beda. Berarti pernyataan keempat jangan kita checklist ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Diketahui A 8 per 10, B 1 per 1 2 per 4, C 3,5. Pilihlah pernyataan berikut yang benar. Bentuk desimal A adalah 2,8. Kita cek ya. Bentuk desimal yang A 8 per 10, 2,8. Benar atau salah? Teman-teman, ketika teman-teman mau merubah bentuk desimal penyebutnya itu 10, ini sebetulnya sangat mudah ya. Ya, ini 10 ya, di atasnya 8 ya. Ini akan di bawahnya ada 2 angka ya, di atasnya 1 angka. Maka ketika seperti ini, teman-teman tinggal tulis lagi jawabannya dengan di atasnya. Tetapi di bawah itu kan 2 angka ya, ini 1, ini 2, 2 angka ya, 1 sama 0. Tinggal ditambah 0 di atasnya. Di sininya sama koma. Berarti jawabannya adalah 0,8. Ya.
Nah, jadi ketika merubah pecahan desimal di bawahnya 10, 100 itu justru lebih mudah ya. Berarti benar atau salah? Harusnya 0,8. Nah, berarti salah ya. Salah, bukan 2,8. Oke, sekarang kita cek pernyataan kedua. Bentuk pecahan biasa dari C adalah 3/5. Betul atau salah nih? Ya, kita cek ya. 3,5. 3,5 kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, di sini kan ada dua angka ya. 1, 2, dua angka. Berarti penyebutnya dua angka, 10. Ya, 10. Ya, 10. Di atasnya berapa? Ya, tulis 35. Nah, bisa diperkecil. Bisa dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 5. 35 dibagi 5, 7. 10 dibagi 5, 2. Nah, berapa nih? Pecahannya adalah 7/2 atau diperkecil 31/2. Berarti salah ya. Ini 3/5, harusnya 7/2 atau 31/2. Berarti pernyataan kedua salah, tidak usah kita checklist ya. Pernyataan ketiga, bentuk pecahan biasa B adalah 6/4. B-nya di sini kan 1/2/4. 1/2/4 kalau kita rubah menjadi pecahan biasa itu kan dikali ya. 1 kali 4, 4 tambah 2, 6/4. Betul atau salah 6/4? Iya, betul ya. Berarti pernyataan ketiga kita checklist nih teman-teman. Ya, kita checklist. Oh, sorry, nggak kelihatan ya dari tadi ya. Oh, sorry. Nah, ini nggak kelihatannya dari tadi ya. Nah, pernyataan keempatnya, bentuk persen dari A 80%. Betul atau salah? Kita cek ya. 8/10. 8/10. Ini kan tadi hasilnya 0,8 ya. Bentuk pecahan desimalnya 0,8. Ketika mau dirubah ke bentuk persen, kita kali dengan 100%. Ya, maka 0 hilang, coret 1. Ya, berarti 8 kali 10, 80%. Betul ya? Kita checklist pernyataan keempat. Ya, berarti yang di checklist adalah pernyataan ketiga dan keempat. Sorry ya, tadi telat digesernya. Jadi tidak kelihatan tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Lanjut nomor berapa nih? Lanjut nomor 17, teman-teman. Nomor 17. Ini benar salah ya. Hasil dari 20 dikali 10 dibagi 5 adalah 40. Benar atau salah? Kita cek ya. 20 dikali 10 dibagi 5. 20 kali 10 kan 200 ya. 200 dibagi 5. 20 dibagi 5 aja 4 ya. 401. Berarti 40 benar ya. Kita checklist benar. Ya. Lanjut nomor 18. Hasil dari 384 dikurangi 420 dibagi 5 adalah 300. Benar atau salah? Ya, kita cek ya. Kita cek nih. 384 dikurangi 420 dibagi 5 ya. Bagi 5. Ingat rumusnya tadi kabataku. Di sini ada kurangi, ada bagi. Kita dahulukan dulu pembagian. Ya. Berarti 420 dibagi dengan 5, teman-teman ya. 42 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 42? Dikali 8 ya. 8 kali 5, 40. Ya. Kita kurangi. 2 turun, 0 turun. 20 dibagi 5. Dapat 4 ya. 4 kali 5, 20. Sisa 0 ya. Berarti jawabannya di sini 84 ya, dikurangi 384. Betul atau salah 300? Ya, tinggal dikurangi saja. Ini 384 dikurangi 84. 384 dikurangi 84. 0, 8 kurangi 8, 0, 300. Berarti benar ya? 300. Berarti iya, yang ini benar 300. Oke, sekarang kita cek pernyataan soal nomor 19. Hasil dari 288 ditambah 3 dikali 4 dikurangi 50. Hasilnya 450. Benar atau salah nih? Ya, kita cek teman-teman.
Cek, 288 ditambah 3 dikali 4 dikurangi 50. Kita utamakan perkalian terlebih dahulu ya. Kabataku kali bagi dahulu ya. Nanti baru setelah itu penjumlahan atau pengurangan ya. 3 kali 4 12. Oke, sekarang kita tambahkan 288 ditambah 12 dikurangi 50. Sekarang kita tambahkan dulu ya. 8 tambah 2 10, simpen 1. 1 tambah 8 9, 9 tambah 1 10, simpen 1, 300 ya. 300 dikurangi 50. Hasilnya adalah berapa? 250. 250. Berarti nomor 19 salah ya. Salah. Ya. Lanjut nomor 20. 6,5 ditambah 3,2. Hasilnya adalah 9,7. 6,5 ditambah 3,2 tambah 5 tambah 2 7, 6 tambah 3 9, komanya turun. Berarti benar ya, 9,7. Oke, kita checklist benar. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 21, hasil dari 2/3 dikali 5/4 adalah 31/3. Oke, sekarang kita cek. Berarti ini soal pecahan ya. 2/3 dikali 5/4. Bulan. Kita rubah ya menjadi pecahan biasa dulu ya. 2 kali 3 6, 6 tambah 2 8/3. 8/3 dikali 5/4. Kalau perkalian pecahan tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 8 kali 5 40, 3 kali 4 12. Berarti 40/12 ya. Bisa dikurangi atau bisa diperkecil? Bisa ya. Bisa diperkecil ya. 40 dibagi 4 ya. 40 bagi 4 itu 10. 12 dibagi 4 3 ya. Berarti 10/3. Di sini bentuknya adalah pecahan campuran. Kita perkecil lagi, 10 dibagi 3. 10/3, 10 dibagi 3. Oke, sekarang kita hitung 3 kali berapa yang mendekati 10? 3 kali 3 9 dikurangi 1 3, 1/3 jawabannya. 3 1/3. Berarti betul ya jawabannya 3 1/3 ya. Betul. Oke, sekarang kita cek nomor 22 ya. Betul atau salah? 2,5 dibagi 5/10 adalah 1/4. Jawabannya berapa? Betul atau salah? 1/4. Kita cek ya. 2,5 itu bentuk pecahannya kan 25/10 ya. Dibagi 5/10. Ya, jadi ini bentuk pecahannya adalah 25/10 ya. Dibagi 5/10. Ya. Caranya bagaimana? Caranya kita kali silang ya, atau dibalik yang ininya. Kalau dibalik berubah menjadi 25/10 dikali ininya 10/5 ya. Ini kita coret ya, coret, ini kita coret. 25 bagi 5 berapa? 25 dibagi 5 5 jawabannya ya. Ya, berarti salah ya. Harusnya 5 jawabannya. Berarti nomor 22 salah. Kulan. Sok di Mam kuning. Nomor 23. Kita lanjut 23 teman-teman. 125 dikali dalam kurung 32 dikurangi 16. Hasilnya berapa kulan? Oke, sekarang kita ganti otretannya sudah penuh. Kita ganti dulu, ambil otretan teman-teman. Oke, sekarang kita jawab ya soal nomor 23. Oke, sekarang kita cek. 125 dikali dalam kurung 32 dikurangi 16 ya. Oke, kalau seperti ini kita hitung dalam kurung terlebih dahulu ya, walaupun ada kali. Kita hitung 32 dikurangi 16. 2 kurangi 6 tidak bisa, minjem 1, ini jadi 2 ya. 12 kurangi 6, 12 kurangi 6, 6 ya. Ini sisa 2 ya, 2 dikurangi 1, 1 ya.
dikali 125. Ya, 125 dikali 16. 6 kali 5 30, simpen 3. 6 kali 2 12 tambah 3 15, simpen 1. 6 kali 1 6 tambah 1 7. 1 kali 5 5, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1. Kita jumlahkan 0, 5 tambah 5 10, simpen 1. 1 tambah 7 8, 8 tambah 2 10 tambah 1 2 ya. Berarti jawabannya adalah 2000 ya, teman-teman. Jawabannya adalah 2000. Ya, kita tulis di sini 2000. Nah, ya. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 24 ya. Nomor 24, 3/4 dikali 21/2 dibagi 3/4. Oke, sekarang kita hitung ya. 3/4 dikali 21/2 ya. Kemudian dibagi 3/4 ya. Kita langsung hitung saja dulu, langsung hitung semua saja ya. Tapi kita rubah dulu yang ininya. Ya, 3/4 dikali, ini bentuk pecahan biasanya berapa? 2 kali 2 4 tambah 1 5/2 ya. 5/2. Kita langsung hitung saja semua ya. Ini perkalian, ya ini pembagian. Kalau kita mau rubah menjadi perkalian, tinggal dibalik ya, menjadi 4/3. Nah, ya, nanti ini mudah ya. Oke, 3 kali 5 15, 15 kali 4 15 kali 4. 4 kali 5 20, simpen 2. 4 kali 1 4 tambah 2 6. Berarti di sini 60 ya. 60 per 4 kali 2 8, 8 dikali 3. 8 kali 3 24 ya. 24. Ya, kita perkecil nih. Ya, kita perkecil. Ini kan 60 ya. 24 dibagi 6 kan 4 ya. Nah, bisa diperkecil lagi, bisa. 10 dibagi 2 5, 4 dibagi 2 2 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 5/2 ya. 5/2. Bisa diperkecil lagi, boleh. Misalkan mau diperkecil lagi, bulan. 5/2 kita perkecil lagi. Berarti 5 dibagi 2 ya. 2 kali berapa yang hasilnya 5? 2 dikali 2 ya. 2 kali 2 4 ya. Sisanya 1. Berarti jawabannya 21/2. 21/2. Nah, ini jawabannya seperti ini. Ya. Jawabannya 21/2 atau boleh 5/2. 21/2 jawabannya. Ya. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut soal nomor berapa sekarang ini? Nomor 25 ya. Nomor 25. Nah, diganggu ya, nggak apa-apa ya. Nomor 25. Ibu membeli 4 kardus apel untuk keperluan pesta. Tiap kardus berisi 30 apel. Karena masih kurang, ibu membeli lagi 12 apel. Apel itu akan dimasukkan ke dalam 6 keranjang sama banyak. Tentukan isi apel tiap keranjang. Oke, sekarang kita jawab ya. Si ibu ini awalnya kan 4 kardus ya. Awalnya 4 kardus. Setiap kardus itu ada berapa? Setiap kardus ada 30. Ya, karena masih kurang beli lagi 12. Ya. Nah, kira-kira berapa tuh ya? Oke, sekarang kita jawab ya. Kita jawab yang ini dulu ya. Awalnya 4 kardus ya. 4 kardus. 4 kardus. 4 kardus. Karena setiap kardus itu isinya 30, kalau ada kata setiap, tiap itu dikali ya. Jadi kata kuncinya ketika ada kata setiap itu pasti dikali ya. 4 dikali berapa tadi? 4 dikali 30 ya. 4 kali 30 ya. Kemudian setelah itu beli lagi karena kurang. Beli lagi berapa? 12 apel. Ya, berarti tambah 12. Nah, ini caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Oke, kita kalikan 4 kali 30 120 ya. 120 ditambah 12. Kulan 120 ditambah 12 132. Ya.
Ini jadi jumlah apelnya itu adalah 132 ya. Kemudian apel tersebut akan dimasukkan ke 6 keranjang. Nah, setiap keranjangnya berapa? Nah, berarti tinggal dibagi. Sekarang langkah selanjutnya adalah 132 dibagi dengan 6 keranjang. Nah, berarti berapa nih jawabannya? Kita otret di sini. 132 dibagi dengan 6. 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 13? 6 kali 2 ya. 2 kali 6 12. Sisa 1 ya. 3 kurangi 2 1 turun 2. Berarti 12 dibagi 6 2. Berarti jawabannya adalah 22. Nah, langkah-langkahnya seperti ini jawabannya. Berarti jawabannya nomor 25 adalah 22 apel. Ya. Jadi jawabannya adalah 22 ya. Jadi langkah-langkahnya teman-teman tulis karena ini soalnya soal esai ya, uraian. Tulis lengkap langkah-langkahnya seperti ini. Tulis sampai di sini ya. Jadi jangan hanya nulis jawabannya saja. Ya. Lanjut teman-teman, kita soal nomor 26. Oke, soal nomor 26. Nomor 26. Oke, lanjut nomor 26 teman-teman ya. 120. 120. Ibu membeli 2 bungkus gula yang beratnya 0,75 dan 1,25 kg. Ibu menggunakan 1,5 kg gula untuk membuat sirup. Tentukan sisanya. Oke, sekarang kita jawab ya. Soal nomor berapa nih? Nomor 26 ya. Oke, nomor 26. Awalnya kan 0,75 ya, kemudian beli lagi, bukan beli lagi ya, beli 2 ya, 0,75 sama 1,25 ya. 0,75 ditambah 1,25. Kemudian setelah itu digunakan, berarti dikurangi 1,5. Nah, seperti ini ya. Kira-kira berapa nih hasilnya? Oke, sekarang kita tambahkan ya. 0,75 ditambah 1,25. Di sini saja ya, di belakangnya. 0,75 ditambah 1,25. 1,25. 5 tambah 5 10, simpen 1. 1 tambah 7 8, tambah 2 10 ya, simpen 1. 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 2 ya. Berarti jawabannya 2,000 ya. Kita tulis 2,0 saja ya, 2,0. Oke, berarti kita pindahkan ke sini. Ini hasilnya 2,0 dikurangi 1,5. Nah, kita kurangi dengan 1,5. Berapa nih jawabannya? Di sini saja ya. 2,0 dikurangi 1,5. Ya. Minjem, ini tidak bisa ya. 0 dikurangi 5 tidak bisa, minjem. Dari 10 kurangi 5, 5. Ini sisa seberapa? Sisa 1. 1 dikurangi 1 ya 0. Berarti jawabannya 0,5. 0,5. Nah, ini jawabannya. Tulis langkah-langkahnya. Dari sini sampai sini sama teman-teman ditulis lengkap. Ya, karena apa? Karena ini soalnya soal uraian atau soal esai. Ketika soal uraian esai, teman-teman harus menulis sama langkah-langkahnya, sama cara-caranya juga. Ya, jadi jangan tulis jawabannya saja. Ya. Oke, lanjut nomor 27. Ini kita masuk ke soal materi unsur-unsur lingkaran ya. Unsur-unsur lingkaran ada apotema, juring, diameter, jari-jari, tali busur, tembarang. Teman-teman harus hafal ya. Harus hafal itu nama-nama unsur-unsur dalam lingkaran ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 27. CD, ini 27 ya. CD itu mana? Ini nih. CD. Ini namanya apa? Garis dari C ke D ini apa namanya? Ayo, teman-teman tahu tidak? Dari garis C ke D. Nah, garis C ke D itu adalah diameter ya. Dari C ke D pokoknya setiap garis yang ditarik dari ujung ke ujung yang melewati garis titik pusat, itu adalah diameter. Berarti jawabannya apa? C. Nah, CD itu berarti diameter C ya. Nah, diameter C ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, lanjut teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 28. OB atau OC atau OD. OB mana OB? Nah, ini nih OB ya. OB atau OC atau OD. Itu namanya apa?
Nah, ini kan setengah dari diameter ya. O ke C, ini kan setengahnya dari diameter. O ke D atau O ke B. Kalau setengahnya diameter itu namanya apa? Namanya adalah jari-jari. Berarti jawabannya adalah D, jari-jari. Ya, D, jari-jari. Ini menjodohkan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Soal nomor 29, OE. OE. Nah, apa nih OE itu? Ya, dari dari titik O ke E, ini garis apa namanya? Iya, ini adalah apotema. Apotema itu adalah dari titik pusat ditarik tetapi tidak sampai ujung. Ya, tidak sampai ujung, itu apotema namanya. Ya, berarti A jawabannya ya. A. Ya. Lanjut nomor 30. BD. BD mana BD? BD ini nih BD. Ya, ini apa nih BD itu namanya? Nah, teman-teman tahu BD? Iya, BD itu adalah tali busur ya, tali busur namanya. Ya, dari B ke D ini adalah tali busur ya. Berarti jawabannya E ya. E. Area X. Nah, ini area X. Area X ini yang di arsir nih, apa ini? Yang di arsir ini? Iya, yang di arsir itu adalah tembereng F ya. Tembereng F. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 32. 32 area Y. Nah, ini lebih luas ya. Area Y. Kalau ini tembereng, kalau yang Y apa yang Y? Iya, yang Y itu adalah juring, bukan jurig ya. Kalau jurig dalam bahasa Sunda itu hantu ya. Juring B. Oke, B. Ya, ini menjodohkan ya. Silakan teman-teman dihafalkan lagi apotema itu apa, juring itu apa, diameter, sampai pokoknya semua unsur-unsur dalam lingkaran teman-teman hafalkan lagi ya. Oke, lanjut nomor 33. Garis lurus yang dihubungkan pada dua busur dan melewati titik pusat disebut titik-titik. Jawabannya apa nih? Garis lurus yang dihubungkan pada dua busur dan melewati titik pusat. Ya tadi diameter ya kan, yang dihubungkan ya kemudian melewati titik pusat ya, ini diameter ya namanya. Berarti jawabannya di sini diameter ya. Lanjut nomor 34. Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur disebut titik-titik. Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur disebut apa? Iya, jawabannya adalah juring ya, oleh jari-jari dan busur. Ya ini ya. Ini kan juring ya, ya. Ini dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh jari-jari ya. Ini jari-jari, ini jari-jari. Nah, ini yang disebut dengan busur. Nah, lengkungan ini adalah busur. Nah, daerah apa namanya yang ini? Juring. Ya. Juring. Oke, ya. Lanjut nomor 35, teman-teman. Lanjut kita masuk ke materi lingkaran yang hitungannya nih. Oke, kita ambil otretan lagi karena otretannya sudah habis, teman-teman ya. Oke, ambil lagi otretannya bentar. Sebuah roda yang diameternya 70 berputar sebanyak 400 kali. Ya. Jika V sama dengan 22/7, maka jarak yang ditempuhnya berapa, teman-teman? Jarak tempuhnya. Oke, sekarang kita hitung ya. Berarti ini kaitannya dengan keliling ya. Kaitannya dengan keliling karena apa? Karena putaran ya. Putarannya 400 kali. Jarak yang tempuhnya berapa? Oke, sekarang kita jawab. Keliling 35. Keliling sama dengan V kali D. V-nya tadi 22/7 dikali diameternya 70 ya. 70 dibagi 7 itu kan 10 ya. Berarti 220 ya. 220. Dari mana 220? 22 kali 10. Ini kan sisa 10. 70 bagi 7 10 ya. Berarti satuannya apa? Sentimeter ya. Berarti 220 cm. Ini kelilingnya. Nah, dia berputarnya berapa kali? Berputarnya 400 kali. Jarak yang ditempuhnya berapa? Berarti ya tinggal kalikan saja, putarannya 200 kali. Ini kan kelilingnya 220 ya. 220 ya, di sini saja ya.
220 dikali 400 ya. Oke, sekarang kita tinggal hitung. Kita kacangin dulu nolnya, kita kacangin nolnya ya. 22 kali 4 88. Nolnya ada 3. 1 2 3. Harusnya jawabannya 88.000 kali harusnya putarannya. Atau 8 meter ya. Oh, sorry. Ini satuannya sentimeter ya. Satuannya sentimeter ya. Sedangkan di sini dalam jaraknya meter. Berarti tinggal kita rubah nih, Ini kan berarti satuannya meter ya. Kita rubah ke dalam satuan meter. Dari sentimeter ke meter itu naik berapa? Naik 2 ya. Naik 2 berarti dibagi dengan 100 ya. 88.000 dibagi dengan 100. Dari mana 100 ini? Dari meter ke sentimeter ya. Ini kan kita masih satuannya sentimeter ya. Oke, berarti kita coret nolnya 2, jawabannya adalah 880 kali. Ya, karena satuannya tidak kelihatan tadi ya, ini satuannya meter. Berarti jawabannya adalah C ya. Paham ya? Lanjut, teman-teman. Kita ke soal nomor 36. Panjang jari-jari roda sepeda adik adalah 25, maka keliling roda sepeda adik adalah titik-titik. Oke, sekarang kita hitung ya. Di sini jari-jarinya 25. Kita hitung nomor 36. Jari-jarinya 25 berarti diameternya 50 ya. Keliling sama dengan V dikali yang ditanyakan adalah keliling ya, dikali D. V-nya kita gunakan 3,14. Karena apa? Karena diameternya 50 ya, jari-jarinya 25. Berarti 3,14 dikali 50 ya. Sama dengan berapa? Kita kalikan ya. 3,14 dikali 50. 0 kali 4 0, 0 kali 1 0, 0 kali 3 0. 5 kali 4 20, simpen 2 ya. 5 kali 1 5, tambah 2 7 ya. 5 kali 3 15. Oke, kita jumlahkan 0 0 7 5 1. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka ya. 1 2. Kita hitung dari belakang. 1 2. Komanya di sini. Berarti jawabannya adalah 157. 157. Satuannya apa nih? Sentimeter. Tinggal kita tulis 157. Ya. Lanjut nomor 37. Sebuah taman berbentuk seperti gambar berikut. Ini berarti 3/4 ya. Ini 3/4 lingkaran. Keliling taman tersebut. Oke. Kita jawab ini berarti keliling lagi, keliling. Tetapi berbedanya di sini perbedaannya 3/4 lingkarannya. 3/4 dikali V dikali D. Nanti teman-teman tinggal lihat aja keliling lingkarannya ini lingkaran penuh atau berapa bagian. Ini kan 3/4. Berarti tinggal tambahkan di depannya 3/4 ya. 3/4 dikali V-nya kita gunakan 22/7. Kenapa? Karena di sini jari-jarinya 14 ya. Jari-jarinya 14 berarti diameternya berapa? Diameternya 28 ya. V 22/7 dikali 28 ya. Kita coret bisa 28 kita coret dengan 7 ya. 28 bagi 7 4 ya. 4 kita coret lagi dengan 4 di sini. Nah, berarti 3 kali 22 sama dengan 66 cm. Berarti jawabannya adalah 66 ya. Oke, berarti di sini jawabannya 66 ya. 66 cm. Oke, lanjut nomor 38 teman-teman. Perhatikan gambar di bawah ini. Luas lingkaran tersebut adalah titik-titik. Oke, yang tanyakan sekarang luas teman-teman. Oke, luas. Kita gunakan V-nya berapa? 22/7 atau 3,14 di sini? Iya, jari-jarinya 10 berarti kita gunakan 31/4 ya, 31,4. Sama dengan luas V dikali jari-jari R pangkat 2 ya. Ini ya. V-nya kita gunakan 3,14, jari-jarinya 10 ya, kali 10 pangkat 2 kan 100 ya. Berarti 3,14 dikali 100. 3,14 kali 100 berapa? Komanya mundur 2 langkah, 1 2, nolnya hilang. Berarti jawabannya adalah 314 cm.
meter. Berarti jawabannya adalah 314. Ya. Oke, lanjut nomor 39. Sebuah lingkaran diameternya 28 cm. Maka 3/4 dari luas lingkaran tersebut adalah titik-titik cm. Oke, berarti di sini yang ditanyakannya adalah 3/4 ya. 3/4 luas lingkarannya berapa? Oke. L sama dengan 3/4 dikali V kali R pangkat 2. 3/4, V-nya kita gunakan berapa? 22/7, karena di sini diameternya 28 ya. 22/7. Jari-jarinya berapa? Nah, ini kan diameter. Sedangkan kalau luas menggunakan jari-jari, ya. Berarti berapa nih? Ya kita gunakan jari-jarinya setengahnya, setengah dari 28. Berapa? 14, ya. 14 kali 14, ya. 14 dibagi 7, 14 dibagi 7 kan berapa teman-teman? 2 ya. 2. Oke. 2. Ini bisa kita coret juga ya. Ini bisa kita coret. Ini 4. 4 bagi 2, ininya habis, ini sisa 2 ya. 14 dibagi 2 bisa kita coret juga nih. 14 bagi 2 7. Nah, gampang ya. Berarti 3 kali 2 66 dikali 7 teman-teman ya. Dikali 7. 7 dikali 6 ya, 7 kali 6 itu 42 ya. 42 simpen 4 ya. 7 kali 6 42 tambah 4 46 ya. 462 cm jawabannya teman-teman.